Ya, kembali bersama kami dan Coach, ini ada titipan dari sosial media. Pertanyaan dari ada dari Daud Eko. Ini mengatakan gini, apa yang Coach sarankan kepada para pemain muda sehingga para pemain muda kita begitu bangga pada lambang Garuda di dadanya? Ya, pasti saya selalu di awal menyatukan pemain, visi atau tujuan kita ini ngumpul untuk apa. Kita membangun satu tim, di mana tim ini adalah tim nasional yang terdiri dari anak-anak terbaik di seluruh Indonesia. Mereka berkumpul. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita satu memberikan kebanggaan kepada diri sendiri, keluarga, dan negara. Dan negara kita ya simbolnya ya merah putih, ya Garuda. Jadi mereka bermain, kalau dilihat ya di pertandingan-pertandingan, hampir semua pertandingan, dan mereka itu dari menit pertama sampai menit terakhir pasti mereka berjuang dalam kondisi apapun. Mau dia bermain dengan kondisi tertekan, mau bermain dia dalam kondisi dia yang lebih menekan, dia selalu punya prinsip bahwa pertandingan kalau kalah tanpa diperjuangkan itu adalah aib. Itu saya tekankan ke mereka. Tetapi kalau kalah yang sudah diperjuangkan, itu bukan aib. Itu bukan aib. Karena kekalahan yang sudah diperjuangkan, itulah kemenangan. Seperti itu yang ditanamkan sehingga mereka bangga. Baik, ada lagi pertanyaan ini dari Andreas ini. Katanya Coach Indra nggak pernah cukur kumis, bener gak sih Coach? Oh sering, saya sering. Masa nggak pernah sih sering cukur kumis. Nanti kalau saya lolos Piala Dunia, saya nggak pakai kumis lagi. Oh gitu ya, amin. Kita tunggu nih, kita berharap semoga lolos Piala Dunia langsung. Tapi nanti jadi nggak kelihatan Coach Indra dong tanpa kumis. Bisa lah, paling orang 1 hari 2 hari yang nggak kenal ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Firman Gati yang mengatakan bagaimana jika Egy bermain di klub Eropa? Apakah kasusnya akan sama dengan Gavin? Bagaimana nih Coach? Oh, saya malahan pingin hampir berapa pemain saya sarankan dan saya perjuangkan untuk bermain di Eropa. Termasuk Egy sudah ada 1-2 proposal yang masuk ke kita yang pingin Egy. Jadi selama ini kan pemain kita ini kan selalu yang menawar-nawarkan diri bermain di Eropa. Jadi ada 2 klub kemarin. Oke, kalau Anda memang melihat Egy potensi yang bisa dikembangkan, saya bilang ke mereka, kalian harus bikin proposal ke kita dan apa hal-hal yang akan dia lakukan untuk melihat. Saya nggak mau trial. Ada wadahnya untuk melihat, apalagi kami tim nasional. Dia bisa melihat di AFF, dia bisa melihat di Korea nanti di kualifikasi Piala Asia. Kalau belum puas, lihat dulu nanti di Piala Asia. Kalau memang sudah oke, ya silakan. Secara proporsional harus ada ikatan kontrak. Yang penting jelas ya, profesional. Jadi mindsetnya kita rubah. Ya, kalau kita memang bagus kan boleh. Ya, saya selama ini kan enggak banyak pemain kita yang trial ke sana, trial ke sini, tapi nggak ada kejelasan. Makanya saya pingin membentuk pemain yang memang betul-betul unggul dia. Kalau dia unggul, ya. Kalau dia unggul pasti dicari orang. Ini ada pertanyaan terakhir dari Jelly Arisandi. Sosmed favorit Coach Indra apa sih dan kenapa? Suka main sosmed nggak Coach? Saya kadang-kadang saya yang posting, kadang-kadang ada admin. Ya, yang posting. Tapi untuk saya kegunaan sosmed adalah menyerap aspirasi dari masukan, masyarakat, kritikan dari masyarakat, kritikan. Dan saya juga orang yang nggak suka dipuji-puji terus gitu. Makanya saya harap sosmed saya dipergunakan untuk real yang mereka lihat. Ya, apa sih yang harus kita perbaiki? Apa sih yang harus saya perbaiki sebagai individu? Saya juga nggak terlalu suka lah dipopulerkan, dan saya hanya ingin bekerja baik, hanya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga saya, kepada diri saya dan kepada bangsa ini. Itu aja. Ya, baik Coach, kalau dikatakan tadi kan Coach sudah mempersiapkan gitu ya anak didiknya untuk dengan latihan fisik, mental dan segala macam, dan pertandingan adalah nanti ada faktor X-nya kadang, tapi kadang juga bicara mengenai
wasit ini. Wasit ini kadang juga menjadi salah satu faktor yang suka membuat kekalahan sebuah tim. Bagaimana pandangan dari coach? Pernah mengalami juga nggak? Makanya kita harus kembali ke hakikat dari olahraga, apalagi sepak bola. Sportif, kejujuran harus mendasari semua kegiatan sepak bola. Wasit harus punya integritas. Pelatih juga. Nah, dengan kondisi sepak bola Indonesia yang saat sekarang, nggak ada cukup federasi yang memperbaiki diri. Pelatih harus memperbaiki diri. Pemain apalagi harus memperbaiki diri. Terus wasit, semua ya stakeholders di sepak bola harus memperbaiki diri. Supaya nanti apa? Supaya betul-betul sepak bola itu bisa dikemas sebagai industri yang benar-benar bisa tumbuh seperti di Eropa itu. Saya juga ingin menikmati itu, dan saya harap juga generasi-generasi sesudah kita nanti betul-betul dia menikmati sepak bola itu sebagai karir yang betul-betul bisa menjanjikan. Oke, baik. Kan coach punya banyak anak didik, tapi kalau anak kandung sendiri apakah ada yang digadang-gadang atau misalnya diarahkan untuk menjadi pemain sepak bola juga, coach? Anak saya ada dua ya. Andaru, Andari ya. Dua-duanya sekarang lagi kuliah, dan Andaru udah selesai dan alhamdulillah sudah bekerja. Memang dulu yang Andaru, yang laki-laki pernah bermain sepak bola, tetapi setelah itu dia nggak mau ya, karena dia fokus ke sekolah. Kuliah, dan memang pilihan dia tepat ya, dan mereka atau khususnya Andaru dengan cepat dia bisa menyelesaikan kuliahnya dan bisa komlot, dan juga ada tawaran beasiswa, dan begitu dia tes pekerjaan dan dia dapat pekerjaan. Lulus. Saya pikir itu jalan hidup dia, dan saya tidak pernah memaksakan kepada anak untuk. Saya tidak pernah mempengaruhi keputusan dia, ya, tidak pernah mempengaruhi. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir harapan coach terhadap persepak bolaan Indonesia, khususnya juga nanti kan persiapan di tanggal 4 dan 8 Oktober, dan juga 2018 ini selain ada Asia, ada juga Asian Games ya, coach ya. Ini tampaknya ketat sekali nih ya jadwalnya untuk Timnas U19. Kalau harapan saya tentang sepak bola Indonesia bukan lolos Piala Dunia besok aja atau 4 besar ASEAN Games-nya saja. Keinginan saya pembinaan usia muda betul-betul ditata dengan baik, supaya nanti pemain-pemain yang muncul itu jauh lebih bagus dari generasi-generasi yang sekarang. Baik itu dari skill, attitude, profesionalismenya harus jauh lebih baik dari sekarang. Tim nasional akan ikut sendirinya dengan kuat. Kuat ya, pasti dengan sendirinya akan kuat. Kalau bicara mengenai prediksi sepak bola 10 tahun ke depan, ada bayangan nggak, coach? Saya sangat membayangkan sekali. Karena kan Indonesia 10 tahun berarti dari sekarang nih sudah dibangun dari sekarang. Bisa lihat, mudah-mudahan kita masih ada ya. Saya yakin sekali sepak bola Indonesia akan luar biasa. Dan saya yakin sekali. Dan sekarang alhamdulillah dengan kita sering pertandingan-pertandingan melakukan pertandingan internasional, brand kita ya, anggapan orang ke sepak bola Indonesia sekarang itu mulai meningkat. Mulai meningkat ya. Mungkin terakhir ada closing statement, pesan kepada generasi muda, mereka yang juga ingin berkarir sebagai pemain nasional gitu. Apakah ada tips-tips? Silahkan, coach. Ya, setiap individu kita pasti punya kelebihan dan kekurangan, punya potensi masing-masing. Kalau memang punya potensi di sepak bola, jangan ragu untuk mengembangkan potensi itu. Tetapi kalau tidak punya potensi di sepak bola, bidang lain mungkin potensinya silakan menggeluti bidang lain. Tapi saya berharap pemain-pemain yang potensi betul-betul mulai dari sekarang belajar menjadi pesepak bola yang profesional yang lebih berkualitas. Baik, coach terima kasih, sukses untuk Timnas, sukses untuk pesepak bola Indonesia, dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Miati undur diri, salam olahraga.